Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kenisha Zahra dengan NIM 249 dari kelas 2025D. Di sini saya akan membahas mengenai tentang dampak konflik antara Iran dan United States terhadap ekonomi dan bisnis internasional dari negara Turki. Topik ini penting banget karena konflik yang terjadi itu sebenarnya nggak cuma berdampak ke dua negara itu saja, negara Iran dan United States, tetapi juga pada negara-negara di sekitarnya dan negara lain yang terhubung dalam ekonomi global termasuk dengan negara Turki. Oke, di slide pertama ini saya akan menjelaskan mengenai profil negara. Profil dari negara Turki. Bisa kita lihat, Turki itu termasuk negara yang berkembang, secara ekonominya cukup aktif, tapi juga rentan terhadap kondisi global. Jadi untuk sekarang ini Turki lagi menghadapi beberapa masalah ekonomi seperti inflasi yang tinggi dan nilai tukar yang melemah. Nah, ini makin membuat negara Turki diperparah karena adanya konflik antara Iran dan United States. Yang penting dipahami dari sini adalah Turki ini termasuk small open economy, artinya dia sangat bergantung sama perdagangan internasional dan impor, terutama pada energi. Jadi ketika ada konflik global, dampaknya itu langsung masuk ke dalam negeri. Kalau dilihat lebih dalam lagi, Turki itu punya ketergantungan yang sangat tinggi terhadap impor energi. Jadi, saat harga minyak dunia naik karena konflik antara Iran dan United States ini, biaya produksi di dalam negeri atau di dalam Turki ikut naik. Akibatnya, muncul efek berantai seperti inflasi naik, daya beli turun, ekonomi melambat. Ini juga disebut sebagai imported inflation, yaitu inflasi yang datang dari luar negeri bukan dari dalam negeri, atau inflasi yang datang dari luar negara Turki dan bukan berasal dari negara Turki. Selanjutnya, pada slide ini menjelaskan posisi dalam perdagangan global. Jadi di sini akan saya jelaskan posisi negara Turki dalam perdagangan global. Secara geografis, Turki itu strategis banget karena Turki menjadi penghubung antara Eropa dan Asia. Harusnya ini jadi keunggulan besar dalam perdagangan internasional, tetapi di kondisi konflik seperti sekarang, posisi ini malah jadi resiko bagi Turki. Kenapa ini bisa menjadi resiko bagi Turki? Karena Turki sangat terhubung dengan global supply chains. Ketika ada konflik di Timur Tengah, terutama di jalur penting yaitu di Selat Hormuz, distribusi energi dunia juga bisa terganggu. Akibatnya biaya logistik naik, pengiriman jadi lebih lama, serta risiko perdagangan meningkat. Untuk Turki, ini tuh bisa berdampak langsung ke ekspor dan impornya. Jadi di sini kita tuh bisa melihat bahwa integrasi global itu kayak perdagangan bermata dua. Di satu sisi memberi peluang besar, tapi di sisi lain juga negara jadi lebih rentan terhadap krisis global. Oke, selanjutnya di slide ini saya akan menjelaskan terkait ketergantungan Turki terhadap energi. Jadi saya tadi sudah sebutkan bahwa Turki itu memiliki ketergantungan yang besar di energi. Sehingga sekitar 90% kebutuhan energinya masih diimpor melalui Iran. Jadi saat konflik antara Iran dan Amerika Serikat terjadi, otomatis pasokan energi jadi tidak stabil dan harganya melonjak tinggi. Dampaknya bukan sekedar kepada pemerintahan Turki, tapi juga ke perusahaan-perusahaan yang ada di Turki. Karena energi itu masuk ke semua proses produksi, jadi kalau energi naik, semua biaya yang ada di negara Turki juga ikut naik. Dampak ini yang akhirnya bikin produk Turki jadi kurang kompetitif di pasar global untuk saat ini. Selanjutnya, pada slide hubungan Turki dengan Iran dan Amerika Serikat.
Posisi Turki ini cukup unik dan cukup rumit, karena di satu sisi Turki adalah sekutu Amerika Serikat dan di sisi lain juga punya hubungan ekonomi dengan Iran, terutama pada sektor energi yang sudah saya jelaskan tadi. Makanya Turki menggunakan strategi yang namanya balancing, yaitu menjaga hubungan dengan kedua pihak. Hal ini penting agar negara Turki ekonominya tetap stabil dan tidak terlalu terdampak dengan konflik yang ada. Selanjutnya pada slide hubungan perdagangan. Iran sangat penting untuk pasokan energi pada negara Turki, sedangkan Amerika Serikat penting untuk investasi dan teknologi. Jadi Turki ini sebenarnya itu bergantung pada dua belah pihak ini, Iran dan juga Amerika. Ini yang membuat resiko geopolitik meningkat pada negara Turki karena keputusan ekonomi jadi tidak bisa lepas dari kondisi politiknya. Jadi seperti itu. Pada slide 7 ini saya menjelaskan terkait aliansi geopolitik. Secara geopolitik, Turki berada di posisi yang unik karena menjadi bagian dari aliansi Barat melalui NATO. Namun, tak atap menjalin hubungan ekonomi dengan Iran. Kondisi ini membuat Turki menerapkan strategi balancing, yaitu menjaga hubungan dengan kedua pihak atau melindungi kepentingan nasional strategi. Strategi ini penting agar tetap stabil secara ekonomi dan tidak terlibat langsung dalam konflik, seperti yang saya jelaskan tadi. Oke, jadi Turki ini bisa dibilang tetap berada di aliansi Barat, tapi tidak memutuskan hubungannya dengan Iran. Strategi ini dilakukan Turki juga supaya tetap bisa menjaga stabilitas ekonominya. Dalam bisnis internasional, ini tuh juga menunjukkan bahwa faktor politik itu sangat penting untuk mempengaruhi keputusan ekonomi dari sebuah negara dan itu strategi yang diambil oleh negara Turki untuk saat ini. Selanjutnya pada slide dampak konflik terhadap negara Turki, yang pertama itu ada dampak ekonomi. Konflik antara Iran dan Amerika Serikat menyebabkan kenaikan harga minyak dunia yang berdampak besar bagi Turki sebagai negara importir energi. Seperti yang saya jelaskan tadi, biaya impor meningkat, inflasi semakin tinggi, dan daya beli masyarakat menurun. Selain itu, nilai tukar juga tertekan karena meningkatnya kebutuhan devisa untuk memenuhi impor energi. Jadi, konflik Iran dan Amerika Serikat ini menyebabkan harga minyak pada dunia itu melonjak tinggi. Apalagi bagi Turki ini langsung berdampak kepada biaya impor yang meningkat. Akibatnya, inflasi makin tinggi, daya beli masyarakat yang menurun, serta nilai tukar yang melemah. Dari akibat dan dampak ini menunjukkan bahwa negara yang bergantung pada impor energi akan sangat berpengaruh atau sangat rentan terhadap konflik global. Oke, pada slide selanjutnya yaitu dampak perdagangan internasional. Jadi, karena jalur perdagangan terganggu, biaya logistik naik dan distribusi jadi tidak efisien. Akibatnya, ekspor Turki menurun karena harga produknya jauh lebih mahal. Dalam bisnis internasional, ini juga disebut daya saing itu sangat ditentukan oleh efisiensi biaya. Jikalau biaya naik, otomatis itu akan mengakibatkan kalah saing dalam perdagangan. Oke, selanjutnya yaitu dampak bisnis dan investasi. Investor jadi lebih berhati-hati dalam kondisi seperti ini atau dalam kondisi yang tidak stabil seperti ini. Banyak yang menarik investasi dari negara berkembang seperti salah satunya yaitu negara Turki, yang mengakibatkannya yaitu investasinya menurun, biaya pinjaman juga menjadi naik, serta ekspansi bisnis yang banyak yang tertunda. Hal ini juga menunjukkan bahwa stabilitas politik dan ekonomi itu kunci utama dalam menarik investasi internasional. Selanjutnya
selanjutnya yaitu dampak strategi bisnis. Perusahaan di Turki mulai beradaptasi, mereka melakukan dengan diversifikasi pasar serta mencari sumber energi alternatif, meningkatkan efisiensi. Jadi dalam bisnis internasional, perusahaan yang bisa bertahan itu bukan paling besar, tapi juga yang paling cepat dalam beradaptasi dengan hal-hal dan seperti ini. Selanjutnya pada slide yang terakhir di sini. Jadi kesimpulannya, konflik Iran dan Amerika Serikat berdampak besar terhadap ekonomi dan bisnis internasional di Turki. Kasus ini menunjukkan bahwa dalam ekonomi global saat ini, seperti di negara Turki ini, konflik geopolitik bisa langsung mempengaruhi stabilitas bisnis internasional. Makanya dari negara-negara dan perusahaan harus mempunyai strategi seperti diversifikasi dan manajemen risiko supaya tetap bisa bertahan. Sekian pemaparan dari PPT presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.